Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhihuli ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli subhana wa sallallahu alaihi wa batinan fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah al-Hadrati Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah wa syukrina wa syukrina jami' abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amatina wa amatina wa akhwanina wa khalatina wa dirhamina wa qarabatina wa jami' ahbabina ajma'in. Allah al-karim yaghfir lahum yarhamhum wa yubdil darajatin fid dunya wal akhirah wa la hadiyah wa lil salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahra dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi jaahin nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Faqala al-musannifu sayyidi wa ustadi al-habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Gaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala sunanu rami jumratil aqabah. Pembahasan kita pada sore hari ini Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah mengenai sunnah-sunnah di dalam melempar jumrah aqabah. Disebutkan kata beliau, kesunahan yang pertama an yuqaddimahu 'alal halqi wat tawafi wan nahri. Hendaknya seseorang tatkala dia ingin mengerjakan beberapa sebab-sebab tahallul, maka hendaknya dia mendahulukan melempar jumrah daripada mencukur rambut atau nanti dengan tawaf atau dengan menyembelih kurban. Lebih baik mendahulukan melempar jumrah. Ini kesunahannya nih. Wahina ini, maka pada waktu itu kalau sudah melempar jumrah yang jadi waktu talbiyah, maka berakhir pula lah waktu talbiyah, yaitu memperbanyak membaca labbaik Allahumma labbaiknya disunahkan lagi. Ya sebetulnya nanti sama kita kalau kita beribadah umrah, apabila kita sudah mulai masuk ingin mengerjakan tawaf, maka sudah tidak disunahkan lagi untuk membaca talbiyah. Memang sebelumnya disunahkan, maka juga sama. Tatkala kita melakukan ibadah haji, maka talbiyah ini ya tatkala kita dari berihram, yang berihram setelah itu disunahkan untuk memperbanyak talbiyah sampai kapan? Ya sampai kita sudah melempar jumrah aqabah. Ini jadi mendahulukan melempar jumrah. Maka kalau kita sudah melakukan itu, maka tidak lagi disunahkan untuk membaca talbiyah. Kemudian di antara lagi kesunahannya dalam melempar jumrah ini, bapak-bapak sekalian, yaitu tatkala matahari itu sudah mulai naik. Jadi bukan di pagi hari setelah subuh langsung melempar, tidak. Sunahnya itu tunggu matahari itu naik seukuran satu ujung tombak, dan sunahnya sebelum tergigit matahari, yaitu di waktu duha. Ini sunahnya. Bagusnya itu melempar jumrah ini yaitu di waktu duha. Kemudian kata beliau, kesunahan berikutnya agar niya awala wusuli ila Mina. Kalau bisa melemparnya itu, melempar jumrah ini pertama kali dia sampai ke kota Mina atau sampai ke Mina. Tatkala dia ingin bermalam di Mina, sampai di Mina pertama kali baru langsung melempar jumrah. Kemudian
kata beliau kesunahan berikutnya adalah menjadikan Mina sebelah kanannya dan Makkah sebelah kirinya. Posisinya di sini Mina, di sini adalah Mekah. Baru dia melempar jumrah sunahnya. Kemudian tatkala melempar jumrah itu membaca takbir setiap kita melempar jumrah dengan satu kerikil. Kan memang nanti melemparnya itu sampai 7 kali kerikil nih. Intinya melempar sekali kerikil itu bertakbir. Nanti melempar lagi dengan takbir. Demikian sunahnya. Kemudian kata beliau an yakunal hasa, ya kerikilnya dari hasa ini batu kecil tadi yang kita lempar tadi itu biqadri hasal khadmi habbatil ful. Itu kalau bisa sunahnya itu bukan besar nih, yaitu kecil seukuran ya bijinya full itu kacang lah, biji kacang kayak kacang mente model kecil gitu aja nih, kayak kacang mente kecil, tidak perlu besar. Sunahnya ini tatkala kita melempar jumrah. Kemudian tatkala melempar itu sekalian sunahnya menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri, tangan kanan melemparnya. Kemudian tatkala melempar kesunahannya hatta yura bayadu ibtihi lirrajuli. Bagi laki-laki sekiranya bagi putih ketiaknya itu kelihatan. Jadi memang betul-betul agak naik melempar nih dengan tangan kanan, kemudian bertakbir sebelumnya Allahu Akbar sambil lempar. Yang dilempar itu batunya kecil. Ini memang betul-betul tepat sasaran, itu syaratnya kemarin. Karena kemarin itu harus memang masuk ke tempatnya, ke lubangnya, ke marma. Marma itu tempat pelemparannya. Tidak boleh nyangkut di mana di dindingnya, tidak boleh. Ini. Kemudian kesunahannya lagi haso tadi. Kerikil tadi kita lempar itu bapak sekalian itu harus tahiratan, harus suci. Sunnahnya bukan harus nih. Jadi sunnahnya itu suci, bagusnya itu suci. Jadi abdulnya dan ini dia mendapatkan kesunahan di dalam melempar jumrah. Kemudian selanjutnya ini perihal jumrah Aqabah nih. Karena nanti melempar jumrah itu banyak. Ada jumrah Aqabah, ada kalanya melempar jumrah ini di hari-hari tasyrik. Setelah lebaran ini tanggal 11, 12, 13 itu juga termasuk bagian daripada wajib-wajib haji melempar jumroh lagi, karena mereka itu nanti dituntut untuk mabit di Mina, karena memang area situ area sekitar Mina nanti dituntut dia sahabat pagi lah bahasa itu melempar jumroh 3 kali dia melempar itu. 3 kali, maksudnya 3 kali itu 3 hari berturut-turut kesunahannya. Itu bukan kesunahan, kewajibannya semacam itu. Ini termasuk wajib-wajib haji. Dan ini selain melempar jumroh Aqabah. Demikian nih. Nah, di sini kata beliau yang keempat termasuk wajib-wajib haji itu adalah melempar jumroh yang 3 hari, di hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi diingat nih Bapak sekalian, kalau kita nanti dihadir oleh Allah berhaji, ini semua itu setelah kita wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu di tanggal 9, di tanggal 9, baru nanti tanggal 10 itu kita sudah menuju ke Mina nanti ya, sudah menuju ke tempat mabit lainnya di Musdalifah dan di Mina, di area itu. Nanti itu baru nanti wajib-wajib haji yang lainnya. Jadi semacam ini. Di sini kata beliau, kapan waktu melempar jumroh yang 3 hari ini, di hari tasyrik ini, kata beliau, min zawali kulli yaumin min ayyamit tasyrik, dari zawal tak dari tergelincirnya saben hari di hari tasyrik sampai tenggelamnya matahari. Jadi di sini beda dengan jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah itu dibagi bisa nih. Kalau di sini melempar yang 3 hari di hari tasyrik ini waktunya itu adalah setelah tergelincirnya matahari. Berarti setelah tiba waktu duhur. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari di hari yang ketiga daripada hari tasyrik. Ini saben hari 3 kali dia melakukan yang semacam itu. Demikian nih. Fayadkhulu rabbil yaumil awal, maka masuk waktu pelemparan jumroh di hari pertama, yaitu di hari ke-11. Itu dari tergelincirnya matahari di hari itu waktunya sampai kapan? Sampai terakhir daripada hari tasyrik. Jadi maaf nih, kadang melempar jumrohnya 3 kali nih, 11, 12, 13. Adapun masuk waktunya di lemparan yang pertama, jumroh yang pertama di hari 11 itu nanti dari terbitnya matahari, dari waktu duhur. Nah ini berakhirnya kapan ini waktunya ini? Berakhirnya yaitu di penghujung hari tasyrik, yaitu tenggelam matahari di akhir hari tasyrik. Jadi waktunya 3 hari, waktunya lama waktunya ini yang lemparan yang pertama di hari ke-11. Di hari ke-12 kami melempar lagi nih untuk kedua kalinya. Maka kapan ini waktunya? Min zawali syamsi,
dari tergelincirnya matahari di hari 12, di hari tasyrik yang kedua, di hari ke-12 sampai kapan? Sampai sama. Penghujungnya sama. Akhirnya sama, yaitu tanggal tenggelam matahari di akhir hari tasyrik. Maka juga sama nanti yang ketiga kalinya, melempar yang ketiga kalinya, waktu masuknya kapan? Waktu masuknya yaitu tanggal tergelincirnya matahari di hari 13 sampai tenggelamnya matahari di hari itu. Jadi intinya sekalian, kata beliau, untuk melempar jumroh ini yang 11, 12, 13 ini di hari tasyrik ini, waktu masuknya berbeda-beda. Waktu masuknya karena memang tergantung. Kalau hari pertama ya jadi tergelincirnya matahari di hari pertama. Kalau hari kedua berarti tergelincirnya matahari di hari kedua. Berarti tentunya tidak boleh nih, wah saya kalau gitu saya gabung aja nih, saya gabung dari awal sampai akhir. Jadi sekarang di hari kedua belum masuk waktunya, di hari ketiga belum masuk waktunya. Tapi bisa jadi nih kita di akhir aja, di hari ketiga melempar semuanya ya bisa, karena memang waktunya masih ada gitu nih. Kalau demikian nih, karena memang waktunya masih, karena berakhirnya melempar jumroh itu di hari pertama kah, di hari kedua kah, dan di hari ketiga, di hari tasyrik itu sama. Oke, akhirnya keluarnya yaitu dengan tenggelamnya matahari di hari akhir tasyrik. Mungkin demikian. Ini sedikit sekalian yang mungkin perlu diperhatikan di dalam melempar jumroh. Kemudian kata beliau, di dalam melempar jumroh ini itu ada beberapa pembagian waktu. Ada kalanya waktu fadilah, waktu yang memiliki kelebihan, keutamaan. Ya kalau sholat itu berarti sholat di awal waktu. Kapan? Melempar jumroh yang 3 hari ini, di hari tasyrik ini, yang paling utama adalah ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Ini waktu yang paling utama, berarti awal waktu ini. Waktu ikhtiar, kalau tidak bisa di awal waktu, tidak bisa di awal waktu berarti ya boleh ditunda agak terakhir, asalkan sampai sebelum tenggelam matahari, tidak apa. Jadi waktu jawaz itu waktu boleh. Waktu boleh itu maksudnya ya kalau dia mau menunda sampai batas waktu ini ya boleh. Yaitu kapan? Waktu boleh di sini adalah sampai sebelum tenggelamnya matahari di hari terakhir hari tasyrik. Jadi kayak tadi nih, kalau kita dari saya gabung aja sudah, di hari ketiga aja saya melempar semuanya, ya boleh. Karena itu waktu jawaz boleh. Tapi kalau ini hari pertama nih, maksudnya hari pertama, saya tidak melempar setelah tergelincirnya matahari, waktu zuhur tiba saya tidak langsung melempar jumroh. Hari pertama, nanti aja sudah agak-agak sore aja. Ini namanya waktu ikhtiar. Namanya waktu ikhtiar itu pilihan. Ini tetap memiliki keutamaan nih, asalkan sebelum tenggelamnya matahari di hari itu. Tapi kalau dia menundanya sampai nanti itu sudah di hari kedua aja. Ini lemparannya pertama ditunda sampai hari kedua atau ditunda sampai hari ketiga, asalkan belum tenggelam matahari, maka itu masuk ke waktu jawaz itu ya boleh. Maksudnya tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang. Boleh aja, tidak apa-apa kalau memang ada udhur. Tapi kalau kita mengejar waktu fadilah, ya setelah terbit matahari langsung lempar. Besoknya lagi terbit matahari langsung lempar. Besoknya lagi terbit matahari langsung lempar. Berarti ya kami mendapatkan waktu fadilah kita melempar jumroh di hari-hari tasyrik. Kemudian saya lagi di sini ada pun melempar jumroh ini yang 3 ini, yang hari ke-11, 12, 13 ini ada 11 syarat. Ini ada 11 syarat saya lagi di sini. Yang pertama, lemparan bagi jumroh di hari 11, 12, 13 ini syarat yang pertama adalah ini dia melakukannya melempar jumroh ini setelah melempar jumroh akobah. Jumroh akobah. Jadi maaf sekalian itu ada tiang nih. Tiang yang terakhir itu adalah tiang yang paling besar. Itulah tiang yang dinamakan dengan tiang akobah bawahnya. Makanya jumroh akobah itu tiang paling besar nanti. Nanti kalau kita ditakdir oleh Allah bisa berarti itu ada nanti. Atau kita mungkin lihat di beberapa YouTube mungkin itu ada nanti. Melempar jumroh itu seperti apa? Nanti ada tiang-tiangnya. Yang jelas tiang itu yang paling besar itu namanya tiang atau jumroh akobah. Bawahnya itu kayak ada lubang, kita melempar nanti kena tiang. Tapi patokannya itu tiang karena memang tiangnya besar. Mungkin demikian nih. Dan jelas sama yang dulu sekalian ini setidaknya. Jadi melempar jumroh yang 3 ini setelah melempar jumroh akobah. Demikian nih. Kemudian kata beliau saat berikutnya, Ramyu kulli wahidatin minal jamarat bisabi hasoyat wahidatun tilwal ukhra. Sama seperti sebelumnya nih. Setiap melempar jumroh ini sekalian itu harus dengan 7 batu, 7 kerikil nih. Jadi hari pertama 7 kerikil, nih. Kemudian hari kedua pun juga
sama, pokoknya 7 kerikil semuanya. Itu pun cara melemparnya satu per satu, tidak boleh 7, ambil 7 langsung dilempar sekalian serentak langsung pulang. Ya tidak bisa ini. Intinya satu per satu. Allahu Akbar. Kemudian ambil lagi Allah Akbar sampai kelihatan ketiak. Tapi demikian ini setidaknya. Kemudian saya lanjut. Yang ketiga adalah tartibu rabbi bainal jamarat. Syaratnya harus tertib berurutan di dalam melempar jumroh. Pertama, dia melempar jumroh yang pertama, yaitu yang kecil. Kemudian tsummatsaniyah, kemudian keesokan harinya yang kedua, yaitu yang wusta yang pertengahan. Baru keesokannya lagi hari ketiga, yaitu yang paling besar, yaitu dinamakan dengan jumroh aqobah. Kan 3 kali, lempar dulu yang kecil, kemudian lempar lagi nanti yang di tengah, besokannya baru melempar yang besar. Jadi 3 kali di dalam melempar jumroh. Harus tertib, harus berurutan di dalam melemparnya. Kemudian kata beliau, syaratnya lagi di dalam ini melempar jumroh yang 3 hari ini syaratnya setelah tergelincir matahari. Kalau belum tergelincir matahari, belum tiba waktunya dasar. Kemudian yang dilempar harus berupa batu, tidak boleh bukan berupa batu, serpihan daripada bata tidak boleh, atau mungkin tepung tidak boleh. Pokoknya harus betul-betul batu, tidak boleh dilain daripada itu. Yang dilempar itu harus berupa batu kerikil memang. Kemudian melemparnya harus menggunakan tangan. Sebelumnya harus betul-betul kategori melempar. Tidak boleh kalau kategori tidak melempar mungkin diletakkan sama dia. Tidak dilempar, diletakkan gini aja sama dia. Tidak sah, tidak cukup, harus dilempar. Dan memang harus menggunakan tangan. Ini syarat yang lemparnya harus pakai tangan, tidak boleh pakai yang lainnya. Lemparnya pakai mulutnya, pakai kakinya, tidak boleh. Intinya harus menggunakan tangan. Kemudian syaratnya berikutnya harus betul-betul kena marma tempat pelemparannya secara yakin, betul-betul masuk, betul-betul kena. Ya kalau nyangkut di tiangnya tidak nyampe, tidak sampai situ, atau mungkin terpental, melempar karena kencang, akhirnya terpelanting, terpental keluar daripada tempat marmanya, ya tidak cukup. Pokoknya harus secara yakin betul-betul masuk. Demikian. Kemudian ada musadifi, tidak ada niatan untuk yang lainnya. Jadi melemparnya itu betul-betul melempar untuk melempar jumroh, bukan melempar kawan sengaja melempar temannya. Niatnya, tidak taunya lemparan tadi itu mantul masuk ke dalam. Sekalian aja sudah sekalian aja itu anggap sebelum lempar, tidak bisa karena itu niatannya berbeda. Betul-betul harus memang berniat untuk melempar jumroh. Kemudian qasdul marmat, betul-betul memang menyengaja melempar ke tempat pelemparannya, memang betul-betul ke tempat jumrohnya itu tadi, betul-betul di tempatnya. Jadi tidak boleh dia sengaja saya melempar, padahal jumrohnya di sini, tiangnya di sini, kita lempar sana, sengaja dia lempar sana. Kebetulan mantul masuk, tidak cukup, karena memang betul-betul harus melemparnya itu memang niatannya di situ, tidak boleh niatannya di lain. Kemudian sama lemparan tersebut itu harus setelah tergelincirnya matahari. Demikian ini dari sekalian perihal beberapa syarat di dalam hal ini. Kemudian saya lanjut di sini, di antara kesunahannya di dalam melempar jumroh yang 3 ini ada 5 kesunahannya. Di antaranya adalah mandi. Tatkala kita mau melempar jumroh yang hari 11, 12, 13, maka disunahkan mandi terlebih dahulu. Kemudian kata beliau, yakun al-haso, hendaknya haso tadi, batu tadi itu seukuran kerikil aja, seukuran seperti layaknya biji kacang aja, kecil. Kemudian tatkala melempar, sama melemparnya dengan menggunakan takbir, diiringi dengan kalimat takbir. Kemudian berdoa setelah melempar jumroh yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga, itu nanti disunahkan untuk berdoa. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Menghadap kiblat sunnahnya semacam itu. Kemudian saya di sini. Yang kelima, al-mabitu bi Mina, yaitu bermalam di Mina. Layali ayyamin tasyrik, di malam-malam hari tasyrik 11, 12, 13. Malamnya bermabit di Mina, nanti keesokan harinya setelah terbenam matahari itu melempar jumroh yang 3 tadinya sebelumnya tadi dinamakan dengan Mina. Mina itu sebetulnya lima yumna karena di dalamnya itu penuh dengan keberkahan.
Yumna di sini bisa juga diartikan dengan yuramu fiha minad dima, karena di dalamnya itu ditumpahkan darah-darah sesembelihan hewan yang dikorbankan untuk Allah. Makanya dinamakan dengan mina. Mina itu yumna. Yumna itu diberkahi atau ditebarkan darah-darah pengorbanan. Makanya penuh keberkahan di sana. Di Mina itu penuh keberkahan sesuai dengan namanya Mina. Di antaranya lagi kata para ulama ini, di Mina itu ada beberapa kekhususiatan yang Allah berikan di daerah Mina itu. Kata beliau dalam kitabnya disebutkan, yang pertama bakal diijabah, dikabulkan lemparan-lemparan tatkala dia melempar jumrah, bakal diterima oleh Allah amal ibadahnya. Di antaranya lagi, di sana ini di Mina itu tidak ada yang namanya hid'ah. Hid'ah itu kayak elang atau kayak raja wali pemangsa daging itu. Karena kan banyak sembelihan tentunya banyak dagingnya, kan demikian. Maka di sana itu aman daripada itu binatang itu. Tidak bakal ada binatang semacam itu, terhalang daripada itu semuanya. Tidak bisa diambil modelnya, daging itu sudah diambil oleh burung pemangsa. Kemudian di antara lagi kafur juga, lalat pun tidak ada di sana. Anil hulu biha, dengan manisnya makanan atau apapun yang ada di sana tidak ada itu. Kilatul baut, dan kalau toh ada di antaranya baut itu nyamuk itu sedikit sekali, jarang sekali. Ini di antara istimewanya. Dan di sana di antara keistimewaannya lagi yang terakhir intisa'uhadul hujjaj, amat sangat luas sekali bagi para orang-orang yang datang untuk berhaji. Mahmazatu, sekalipun tambah orangnya, tambah muat juga, itu di antara kelebihannya ini. Makanya seberapapun orangnya yang di sana ya tetap menampung, karena ini kuasa Allah. Ini tambah banyak, tambah tetap bisa menampung. Jadi intisa itu luas sekali tempatnya untuk orang-orang yang berhaji. Kalau mereka bermalam di Mina, muat itu semuanya. Tambah banyak, ya mahmazatu. Pokoknya bertambah orangnya, maka bertambah luas juga. Seakan-akan semacam itu. Intinya tetap nampung seberapa banyaknya mereka. Makanya dinamakan dengan Mina, karena ya banyak keberkahan di tempat tersebut. Ini lebih tentunya di musim haji. Mungkin demikian. Kemudian kalau sekarang di sini mengenai ada pun waktunya. Waktu di dalam bermalam di Mina itu min ghurub syams ila tulul fajr, dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berarti ya namanya juga bermalam. Kalau bermalam berarti kan dari tenggelamnya matahari sampai waktunya sampai terbitnya fajar. Kemudian ukuran wajib bermalamnya itu seperti apa ukurannya? Kalau kemarin kita membahas tentang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu kan tidak harus lama asalkan dia sebentar aja sampai ke daerah Arafah sebentar aja, kemudian dia langsung pergi, maka sudah cukup. Karena ukuran minimal itu pokoknya sebentar sekali. Nah kalau di sini di dalam masalah mati di Mina ini ada ukurannya, bermalam itu ada ukurannya. Ukurannya seberapa? Kata beliau ukuran minimalnya itu adalah al-yabita mu'dhamal laili, yaitu seseorang bermalam di sebagian besar malamnya. Maksudnya sebagian besar malam itu adalah lebih daripada separuh. Jadi kalau yang malam itu dibagi dua, ya separuh lebih itu baru bisa dibenarkan kategori mabitnya. Ya kalau dia masih 3 jam ya belum cukup, karena memang 3 jam belum sampai separuh. Mabit itu maksudnya bukan harus itu, yang jelas dia pokoknya di area sana. Di area sana itu setidaknya ya sampai separuh malam lebih, itu minimalnya. Ya kalau bisa tambah bagus. Jadi jangan sampai terbitnya fajar, karena memang istilahnya itu adalah mabit, bermalam dan beribadah di sana. Kemudian kalau sekarang di sini, kalau kita ditakdir oleh Allah berhaji Bapak sekalian, itu ada istilah yang namanya an-nafrul awal. Biasanya banyak beberapa jamaah haji Indonesia itu melakukan nafar awal. Nafar itu apa mereka belum waktunya beranjak dari Mina, tapi mereka sudah beranjak terlebih dahulu menuju Mekah. Kan tadi kan kewajibannya kan mabit 3 hari di sana.
11, 12, 13. Lah ini dia tidak sampai ke 13. Dia cuma 12 saja. Mau ke 13 dia sudah pulang ke Mekah. Itu namanya nafar. Dia beranjak dari Mina. Apakah boleh? Boleh. Apabila ada syaratnya. Kalau kita ditanya boleh ya boleh ya. Tapi tentunya ada persyaratannya. Itu namanya nafar ula atau nafar awal. Ya. Kita makanya tempoh hari waktu ada yang berhaji ya. Ditanyakan nafar awal itu sebenarnya boleh nggak apa-apa, asalkan memang ada persyaratannya. Demikian ini. Nah, di sini apa sih nafar awal itu? Wal khuruj min Mina, yaitu keluar daripada Mina, dari mabit tadi, dari Mina tadi. Kapan dia keluarnya? Fil yaumi tsani, di hari kedua dari hari tasyrik, berarti hari ke-12. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Siapa orang yang bergegas di dalam 2 hari aja, jadi hari 11, hari 12, kemudian dia bergegas untuk menuju ke kota Mekah, ini meninggalkan Mina, fala ithma alaih, maka tidak ada dosa bagi dia. Maka kata beliau, fayajuzu nafru, boleh, nafar itu boleh, meninggalkan Mina itu boleh. Tapi dengan syarat yang benar. Apa aja syaratnya Bapak sekalian? Yang jelas kata beliau, kalau tercederai salah satu daripada syaratnya aja tidak terpenuhi, lam yajuz lahu nafru, tidak boleh dia nafar, itu tidak boleh. Nafar itu tidak boleh. Wajib dia bermalam di Mina di malam ketiga, wajib. Kalau dia tidak cukup syarat yang 6. Tapi kalau cukup syarat yang 6, ya boleh dia meninggalkan Mina, tidak mabit di Mina di hari ketiga. Mungkin demikian ini. Yang pertama syaratnya anyan filofil yaumintani. Dia meninggalkan Mina itu pokoknya di hari yang kedua. Di hari yang kedua ini, di hari yang kedua. Dari hari-hari tasyrik, hari kedua. Jadi kan berarti bermalamnya sudah dapat nih, bermalamnya 1, 2 kan, kalau hari kan berarti besoknya nih. Jadi dia sudah bermalam 2 hari. Sudah bermalam 2 hari. Dan dia sudah beribadah 2 hari. Ini 2 harinya, bermalamnya 2 hari, sudah beribadah 2 hari. Berupa melempar jumroh itu sudah dia melemparnya di hari pertama sama hari kedua. Kan demikian, ini sudah benar ini orang ini. Kemudian kata beliau ini persyaratan. Kemudian yang kedua persyaratannya, dia pergi atau meninggalkan Mina dan itu pokoknya setelah tergelincirnya matahari. Pokoknya setelah tergelincirnya matahari, bisa jadi nanti di sore hari, di waktu asar atau mungkin sebelum maghrib. Biasanya kayak gini, biasanya semacam intinya setelah tergelincir matahari di hari kedua. Kemudian syarat yang ketiga, an-yakuna, persyaratannya dia tadi yang mau meninggalkan Mina tadi itu, dia telah melempar jumroh di hari pertama dan juga sudah melempar jumroh di hari kedua. Demikian nih, dia sudah tuntas maksudnya hari pertama sudah dia melemparnya, hari kedua juga sudah. Ya kalau hari kedua belum melempar kemudian dia pindah meninggalkan Mina, ya keliru ya, tidak boleh dia semacam ini. Itu pokoknya tuntas dulu, melempar jumrohnya itu sudah 2 hari juga, 2 kali. Kemudian an yakuna qad baca al-lailataini al-ulayaini, dan dia sungguh sudah melakukan mabit bermalam di 2 malam sebelumnya. 2 malam pertama, yaitu malam yang pertama, ini malam yang 11 kan, di malam-malam tasyrik kita nanti yang berhaji itu sekalian, dia mabit di Mina malam ke-11. Jadi kan setelah lebaran nih, kita lebaran kayak gini, lebaran nih tenggelam matahari, berarti malam ke-11 nanti mabit di Mina sehari sudah. Besok harinya malamnya lagi sudah kedua. Demikian ini semacam itu sekalian. Jadi sudah melempar jumroh 2 hari dan sudah bermalam di Mina 2 hari. Demikian ini. Kemudian yang kelima, ini syaratnya ini, an fira min Mina ma'aniyatul khuruj minha. Hendaknya dia keluar dari Mina, pergi dari Mina, meninggalkan Mina, beranjak dari Mina, memang niatannya keluar daripada Mina niatannya. Tidak balik lagi, tidak balik lagi. Kalau balik lagi ya beda lagi. Intinya memang betul-betul keluar dari Mina. Kalau jauh waktu nafar, apabila ia sampai kepada waktu ia meninggalkan Mina, bahwa di Mekah, sekalinya di kota Mekah contohnya, maka tidak sah karena dia sudah di Mekah. Intinya dia harus di Mina duluan, dan tak kala meninggalkan Mina memang niatannya untuk keluar dari Mina. Kalau dia tak kala niat
pingin nafar, sekalinya orangnya sudah di Mekah, ya tidak cukup, ya tidak cukup, dia harus bermalam nantinya di malam ketiga. Fala budda min dukhuli Mina, maka persyaratannya harus masuk ke Mina terlebih dahulu. Wahinaidin, maka di waktu itu baru dia keluar dari Mina. Asalkan tadi setelah terbenam matahari, kemudian setelah dia bermalam 2 malam, dan setelah dia melempar jumroh 2 hari pertama dan hari kedua daripada hari-hari tasyrik. Demikian. Nah, syarat yang keenam, an yakuna nafar, hendaknya nafar tadi beranjak meninggalkan Mina tadi itu sebelum tenggelamnya matahari di hari ketiga. Di malam ketiga nih. Jadi kalau kayak gini, ini hari kedua nih, ini belum tenggelam matahari. Pokoknya saya keluar dari Mina tuh pokoknya ya ini sebelum ini. Jangan sampai ini tenggelam matahari, saya masih di Mina ini. Tenggelam matahari masih di Mina. Kalau kita tenggelam matahari kita masih di Mina, wajib bermalam untuk ketiga kalinya. Wajib. Kenapa? Karena sudah masuk malam ini. Kalau sudah masuk malam tidak ada bagi dia keringanan untuk meninggalkan Mina karena sudah malam. Kalau sudah bermalam ada kewajiban yaitu mabit di Mina untuk malam yang ketiga. Mungkin demikian ini setidaknya semacam itu sekalian. Ini setidaknya ini yang perlu dibuat. Illa idza ta'akhkhara li udhrin kazahmati tarik atau kana fi syughlil irtihal fala yajibu alaih. Kecuali kalau memang melambatnya itu karena ada udzur, karena memang jamaahnya banyak sehingga dia tidak bisa keluar daripada Mina kecuali dia maghrib, padahal sudah dari tadi nih, dari tadi siang sudah, mungkin dari tadi sore sudah mau beranjak di tanah, cuma macet, akhirnya masih di sisi aja, ya tidak apa-apa karena itu ada udzur. Begitu demikian. Ya kalau memang dia sengaja, nanti dia sudah nanti nunggu malam aja, nunggu tenggelam matahari kan enak, adem, dingin, tidak panas, itu beda lagi ya. Intinya kalau dia memang sudah dari awal sudah berniat, tidak tahunya kok belum keluar karena memang lantaran ada udzur, ya seperti rame atau mungkin ya bisnya macet atau apa, itu boleh, tidak apa, tidak wajib dia bermalam di Mina untuk malam ketiga. Mungkin demikian nih. Saya lanjut saudara sekalian, yang keenam di antara wajib-wajib haji itu adalah tawaf wada. Tawaf perpisahan nih. Tawaf wada itu wajib haji. Ini termasuk wajib haji. Ini pendapatnya Muhammad dalam Madhab Syafi'i, ini termasuk wajib haji. Tapi kalau yang kita ibadah umroh, tawaf wada itu ya sunnah, tidak wajib ya. Ya sunnah, ya boleh dikerjakan, boleh tidak. Mungkin ini kalau ibadah umroh, dan kalau ibadah haji ini termasuk kewajiban, termasuk wajib haji. Dan ini tawaf wada alal ashah, pendapat yang paling sahih, ala kulli man, kewajibannya dari atas orang yang akan meninggalkan kota Mekah menuju tempatnya, menuju negerinya, menuju kotanya secara mutlak. Pokoknya siapapun itu yang keluar daripada kota Mekah ini menuju manapun itu ya, atau menuju ke rumahnya ya, menuju negerinya, itu nanti ada kewajiban bagi orang yang melakukan haji, berarti wajib dia tawaf wada. Au ila makan, atau mungkin au ila makan dia butuh ain Makkah marhalatin, atau menuju ke suatu tempat yang mana tempat tadi itu tujuannya dari kota Mekah ini melebihi 2 marhalah, 82 kilo. Ya kalau kita ke Madinah kan terkadang ada nih, orang yang berhaji itu ke Mekah duluan, kayak haji furoda ini yang lagi populer ini karena memang gagal dapat visa haji ini mereka ke Mekah duluan, ke Mekah duluan. Ya pokoknya kalau dia sudah beruntung selesai nih, kemudian dia mau menuju ke kota Madinah, nanti ada wajib bagi dia melakukan tawaf wada, karena ya antara Mekah ke kota Madinah itu ratusan kilo, lebih daripada masafah jenjang diperbolehkannya mengkosor sholat, atau lebih daripada 2 marhalah. Mungkin demikian nih. Jadi kayak gitu. Jadi tawaf wada itu mesti, apalagi kalau kita memang langsung pulang, itu nanti wajib tawaf wada. Jadi semacam ini. Nah, syaratnya di dalam melakukan tawaf wada ini, bos sekalian, kata beliau, adiyaf alahu inda iradatis safar bihaitsu yakunu akhir ahdi bil bait qabla safar. Kata beliau, dia mengerjakan tawaf wada ini apabila dia memang ingin berkehendak bepergian meninggalkan kota Mekah, sekiranya itu adalah ya detik-detik atau ya waktu-waktu terakhirnya dia berada di Baitullah di Mekah sebelum dia bepergian. Kira-kira kalau nanti makan malam saya ini nanti jadwalnya ini karena naik bis, karena kita kan berjadwal ini, nanti dijadwalkan naik bisnya itu nanti jam 9 siang. Ya dia tawaf wadahnya itu boleh nanti
Pagi-pagi itu boleh, setelah subuh itu boleh, karena mau nggak mau ya, nggak harus jam 9 saya tawafnya nanti jam setengah 9 ya, sampai keteteran ya, keteteran itu bisa jadi ketinggalan bisnya nggak ya, yang jelas semacam itu. Intinya sekiranya kira-kira ya kita itu sudah ingin mau pergi, kira-kira saya nggak bakal lagi ke Masjidil Haram karena sudah siap-siap untuk pulang, siap-siap untuk ke Madinah dan seterusnya. Demikian yang sendiri semacam itu sekalian. Kemudian saya di sini, kalau yang butuh ba'du di Makkah, kalau sudah melakukan tawaf nih, kalau sudah melakukan tawaf pada, maka tidak boleh bagi dia untuk bermukim, berdiam lagi setelah itu di kota Makkah, tidak boleh. Ya, maksudnya tidak berarti tawaf padanya tidak sah berarti ya, kalau dia masih berdiam di sana, kecuali kalau dia masih mungkin ya menyibukkan diri untuk mempersiapkan kepergiannya, masih simpun-simpun, itu tidak apa nih. Intinya itu bukan termasuk berdiam yang lama sekiranya tidak ada kesiapan. Beda nih, setelah tawaf pada, dia masih santai-santai di Mekah, santai-santai di Mekah, tidak langsung beranjak, santai masih minum kopi, masih santai-santai. Ini arahnya ya berarti bisa jadi bisa batal nantinya. Dan demikian intinya tidak boleh kalau sudah itu berarti syaratnya tidak boleh lagi dia berdiam di sana. Demikian namanya juga wadah itu perpisahan nih. Wadah itu perpisahan, jadi tawaf pada itu ya kita ingin berpisah dari kota Mekah, disunahkan untuk melakukan ibadah tawaf secara perpisahan dari perpisahan. Nah, kalau kita masih di sana nongkrong, ya bukan perpisahan namanya ini. Begini. Kemudian kata beliau, kalau dia mengakhirkan tanpa ada udzur, lambat dia keluar dari kota Mekah, ini masih santai-santai di situ lambat, maka wajib dia mengulang tawaf wada ini wajib. Kalau ini haji wajib mengulang. Kalau ini haji kan ini haji, berarti wajib dia mengulang. Dasar dari yang pertama ini. Wa muqabil asah, dan pendapat yang menyalahi atau pendapat yang menyalahi akan pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i, yaitu yang menyebutkan bahwasanya tawaf wada itu hukumnya sunnah muakkadah. Tapi yang muktamad itu hukumnya wajib haji, termasuk wajib haji. Dan yang mengatakan sunnah itu bukan mazhab Syafi'i, yang mengatakan sunnah itu adalah mazhabnya Imam Malik. Mungkin demikian ini perihal masalah tawaf wada. Kemudian saya lanjutkan, tawaf wada ini Bapak sekalian gugur tidak diwajibkan bagi wanita yang kebetulan tatkala dia haji di akhir-akhir hajinya terjangkit haid atau mungkin nifas, mungkin bisa jadi melahirkan, bisa jadi. Tapi ini setelah rangkaian ibadah-ibadahnya yang sebelum-sebelumnya. Nah, kalau ada orang pokoknya mau melakukan tawaf wada ternyata dia haid, gugur kewajibannya, atau ternyata dia melahirkan kemudian nifas, gugur kewajibannya. Tidak dosa bagi dia dan tidak bayar fidyah bagi dia. Bagi orang yang haid dan nifas, tidak bayar fidyah, tidak dosa, tidak wajib kan? Karena memang tidak gugur kewajibannya. Tapi kalau mereka suci, yang haid suci daripada haidnya, atau yang nifas sekalinya nifasnya itu sebentar aja, mungkin bisa jadi nih, karena kalau kita berbicara tentang masalah nifas sebelumnya kajian sebelumnya sekalian, nifas itu sebentar waktunya, sebentar. Setelah orang melahirkan keluar darah, tidak taunya tidak keluar lagi nih, lama tidak keluar, berarti nifasnya sebentar, bisa jadi semacam itu. Berarti kan secara otomatis dia suci. Yang jelas apabila ada orang haid suci, di waktu dia mau melakukan tawaf wada, sekalinya suci, yang haid suci, yang nifas suci, maka wajib bagi keduanya untuk melakukan tawaf wada. Kalau suci, sebelum berpisah, sebelum meninggalkan kota Mekah. Tapi kalau tatkala meninggalkan dia masih dalam keadaan berhadas, masih dalam keadaan haid atau nifas, ya tidak wajib bagi dia untuk melakukan tawaf wada. Mungkin demikian nih. Dan insyaallah selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah-sunnah berhaji, sunnah-sunnah haji. Kata beliau di sini sekalian, sunnah-sunnah haji itu banyak nih. Di antaranya kata beliau telah lalu pembahasannya sebagian besarnya itu di dalam pembahasan juga dalam rukun-rukun haji dan juga wajib-wajib haji. Jadi kan rukun haji dibahas juga sunnah-sunnahnya, wajib haji dibahas juga sunnah-sunnahnya. Jadi pembahasan kesunahan dalam haji ini sudah banyak dibahas bersamaan dengan pembahasan rukun haji dan juga wajib-wajib haji. Tapi secara keseluruhan sisanya kata beliau diantaranya disunahkan talbiyah. Talbiyah itu sifatnya adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu namanya talbiyah. Nah,
Adapun maknanya talbiyah ini, ana muqimun ala ta'atika, aku kata kakak kita nih, labbaik Allahumma, saya siap mendirikan ketaatan kepadamu, melakukan ketaatan untukmu ya Allah. Iqamatan ba'da iqamatin, ya setelah ketaatan disusul dengan ketaatan yang lainnya. Panggilan setelah panggilan lainnya. Demikian dan disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah ini, khususnya dengan mengencangkan suaranya, bagi laki-laki sunahnya ini labbaik Allahumma labbaik. Biasanya kalau kita sudah ngambil ihram, biasanya nanti di bis itu nih, kalau umroh nih, biasanya kalau umroh itu kalau kita di bis sampai kita ke Mekah itu biasanya tidak berhenti. Kita membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik, memang sunnah ya. Wa yusannu ba'daha, dan disunahkan setelah membaca talbiyah ya bersolat kepada Nabi. Sunah nih, setelah talbiyah bersolat kepada Nabi, dan bahkan meminta surga disunahkan, berlindung daripada neraka disunahkan, dan berdoa dengan doa yang kita kehendaki, yang kita senangi. Itu diantara kesunahan setelah talbiyah, membaca sholawat, meminta kepada Allah agar diberikan surga, agar dijauhkan dari neraka, dan juga meminta apapun hajat kita yang kita senangi atau yang kita cintai, yang kita inginkan. Demikian nih. Kemudian waktu talbiyah nih, waktu talbiyah di waktu haji. Haji itu kapan nih? Waktu talbiyahnya tatkala kita berhaji, yaitu tatkala kita dari ihram. Pokoknya dari kita berihram, tatkala kita berihram, niat ihram nih untuk haji, maka setelah itu disunahkan talbiyah. Sampai kapan? Sampai kita akan melakukan sebab-sebab tahallul seperti tadi nih. Tahallul itu sebabnya diantaranya melempar jumrah aqabah, atau mencukur rambut, atau melakukan tawaf ibadah nih. Maka apabila kita melakukan itu semuanya, mau melakukan itu kan boleh salah satunya nih, tapi kalau sunnahnya kan melempar jumrah duluan nih. Kalau kita sudah melempar jumrah duluan, mendahulukan daripada mencukur rambut dan tawaf, maka kalau kita sudah mau melempar tidak lagi disunahkan talbiyah, karena kita sudah hampir mau melakukan sebab-sebab tahallul. Mungkin demikian nih. Kalau umroh, kapan umroh itu sekalian? Kalau umroh ya dari kita berihram sampai kita ingin melakukan tawaf, sampai kita ingin melakukan tawaf. Makanya biasanya dari tempat ihram di bis bertalbiyah sampai nanti di pelataran Masjidil Haram tetap nanti bertalbiyah. Sampai kapan? Sampai kalau kita sudah mau turun melihat Ka'bah, nah ada lagi kita untuk membaca talbiyah, karena kita sudah hampir memulai melakukan tawaf. Jadi kalau sudah di pelataran Ka'bah nih, sudah tidak lagi talbiyah, beda lagi sudah bacaannya ini, karena kita sudah mau melakukan tawaf. Selesai waktunya, waktu talbiyah itu selesai. Mungkin demikian nih, tidak lagi disunahkan untuk bertalbiyah. Dan disunahkan atau ditekankan membaca talbiyah ini lebih-lebih tatkala berbeda keadaan kita nih, seperti kayak seperti naik tanjakan atau mungkin turun, itu nanti lebih ditekankan lagi, lebih disunahkan membaca talbiyah tatkala berkumpul, atau tatkala selepas daripada sholat. Nah, intinya itu semuanya disunahkan untuk bertalbiyah. Kemudian apabila orang yang berihram, dia melihat sesuatu yang membuat dia takjub. Apabila ada orang dalam keadaan berihram melihat hal-hal yang menakjubkan, atau melihat hal-hal yang dia tidak senangi, mungkin melihat sesuatu yang makruh sesuatu yang tidak disenangi sama dia. Jadi kebalikannya yang pertama, maka disunahkan untuk membaca labbaik juga, bacanya labbaik, tapi bacaan selanjutnya innal aisha aishul akhirah, sesungguhnya kehidupan yang abadi, kehidupan yang asli, kehidupan yang hakikat itu adalah kehidupan di akhirat. Makanya menurut saya punya satu amalan nih, kalau kita itu melihat barang yang menakjubkan, seperti mungkin melihat mobilnya Mas Uji, bagus mobilnya, expander bagusnya. Kemudian saya tidak punya, saya pingin. Akhirnya itu amalannya biasanya dipegang nih, mobil dipegang. Kemudian membaca sholat kepada Nabi, baru nanti kita membaca innal aisha aishul akhirah, sesungguhnya kehidupan akhir.
Maksudnya itu di antara amalan yang kita juga bisa neraka juga memiliki yang semacam itu. Tapi sebetulnya ini niatannya itu untuk mengingatkan kita bahwasanya kehidupan yang nyata itu adalah kehidupan di akhirat. Mungkin ini sebenarnya sekalian yang sama-sama dimuliakan dan insya Allah kita akan lanjut lagi di dalam pertemuan yang akan datang, di dalam kesunahan di dalam berhaji, dan insya Allah nanti mungkin ini juga tidak kalah pentingnya nih, kita juga membahas tentang hal-hal yang diharamkan tatkala kita berihram. Ini kayaknya sudah menjelang akhir-akhir daripada pembahasan ini, dan sekali lagi setelah kitab ini hatam, ya kita nanti akan berpindah ke pembahasan lain, mungkin bisa di dalam muamalah atau nanti di dalam bab yang lain atau nanti dengan menggunakan kitabnya. Mungkin demikian kita tuntukkan ini bab ibadah ini kita tuntukkan, makanya pembahasannya tentang masalah haji kita mau ya mudah-mudahan nanti dengan membahas haji ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji masyaallah alafiyah, dan mudah-mudahan kita bisa berhaji dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada benar. Mungkin ini insyaallah kita akan nanti mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa untuk hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.